Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Ulfi Nikmatul Fitria, Yurika Ika Abriani dan juga Yolanda Francisca. Nah, di sini kami akan sedikit mempresentasikan tentang Daulah Bani Abbasiyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Nah, yang mula-mula ditandai dengan runtuhnya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berkuasa kurang lebih 90 tahun. Namun pada akhirnya mengalami masa-masa kemunduran, yakni ditandai dengan melemahnya sistem politik dan pemerintahan. Di samping munculnya berbagai tekanan dari luar, yaitu seperti pemberontakan-pemberontakan. Di antara beberapa peristiwa yang menjadi faktor kemunduran Bani Umayyah dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu figur khalifah yang lemah. Sepeninggal Khalifah Hisham, tidak ada khalifah yang kuat yang mampu mengkonsolidasikan pemerintahan, menjaga keutuhan dan kewajiban negara. Yang kedua, yakni tidak adanya ketentuan mekanisme pengangkatan khalifah, menimbulkan terjadinya perebutan kekuasaan di kalangan anggota keluarga Bani Umayyah. Yang ketiga yaitu pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus yang merupakan bekas ibu kota kerajaan Bizantium, mengakibatkan gaya hidup mewah bangsawan Bizantium mulai mempengaruhi dan ditiru oleh keluarga dinasti Umayyah. Yang keempat, para ulama merasa kecewa terhadap bangsa penguasa yang tidak memiliki integritas keagamaan dan politik yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Yang kelima yaitu ketidakpuasan sejumlah pemeluk Islam non-Arab, yakni pendatang baru dari bangsa-bangsa yang dikalahkan yang disebut Mawali. Mereka bersama-sama bangsa Arab mengalami beratnya peperangan, tetapi diperlakukan sebagai masyarakat kelas 2. Golongan non-Arab, terutama di Irak dan wilayah bagian timur lainnya, merasa tidak puas karena status Mawali menggambarkan inferioritas, ditambah dengan keangkuhan bangsa Arab yang diperlihatkan pada masa Bani Umayyah. Yang keenam yaitu latar belakang terbentuknya Daulah Bani Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin yang terakhir, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sisa-sisa kaum Syiah atau pengikut Ali dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi. Penumpasan terhadap gerakan-gerakan ini banyak menyedot kekuasaan pemerintah. Yang ketujuh, penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim, golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa dikelas-duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah. Nah, keruntuhan dinasti Umayyah benar-benar terjadi dengan kemenangan pasukan Abu Abbas yang didukung oleh pasukan Abu Muslim Al-Khorasani dalam pertempuran Zabhulu melawan pasukan Khalifah Marwan pada tahun 748 Masehi. Kekalahan ini menjadi akhir dari kekuasaan dinasti Umayyah dan menjadi awal berdirinya dinasti Abbasiyah mulai tahun 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Baik, selanjutnya yaitu proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Pada awalnya Muhammad bin Ali, cicit dari Abbas, menjalankan kampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada keluarga Bani Hashim di Persia pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya pada masa pemerintahan Khalifah Marwan II, pertentangan ini semakin memuncak dan akhirnya pada tahun 750 Masehi Abu Abbas As-Saffah berhasil meruntuhkan dinasti Umayyah dan kemudian dilantik sebagai khalifah. Nah, asal-usul berdirinya dinasti Abbasiyah dinamakan kekhalifahan Abbasiyah karena pada pendiri dan penguasanya diambil dari keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib.
Adapun penggagas pertama berdirinya dinasti Abbasiyah adalah Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf bin Hashim. Walaupun Ali bin Abdullah tidak sempat mewujudkan berdirinya Daulah Abbasiyah, namun anak cucunya berhasil mewujudkan cita-cita Ali bin Abdullah tersebut setelah melalui proses yang sangat panjang. Dengan demikian, para pendiri dinasti Abbasiyah masih keturunan Bani Hashim. Setelah pemerintahan Islam berada di bawah kekuasaan Bani Umayyah, keluarga Bani Hashim adalah pihak yang paling banyak dirugikan. Bani Umayyah mengubah sistem pengalian kekuasaan Islam yang demokratis menjadi dinasti turun-temurun. Terlebih lagi, perlakuan para penguasa Bani Umayyah terhadap Ali bin Abi Thalib dan keturunannya yang sangat diskriminatif. Oleh karena itu, maka beberapa tokoh dari keturunan Abbas sangat berambisi untuk merebut kekuasaan dari Bani Umayyah. Selanjutnya yaitu perintis dan pendiri dinasti Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 1302 Hijriah atau 750 Masehi. Adapun 6 tokoh perintis dan pendiri dinasti Abbasiyah yaitu Ali bin Abdullah, Muhammad bin Ali, Ibrahim bin Muhammad, Abu Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, dan Abu Muslim Al-Khurasani. Selanjutnya yaitu silsilah Khalifah dinasti Abbasiyah. Ini dibagi menjadi 5 periode. Periode pertama yaitu ada Khalifah Abu Abbas As-Saffah mulai dari 750 sampai 754 Masehi. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur 754 sampai 775 Masehi. Khalifah Al-Mahdi 775 sampai 785 Masehi. Khalifah Al-Hadi 785 sampai 786 Masehi. Khalifah Harun Ar-Rasyid 786 sampai 809 Masehi. Khalifah Al-Amin 809 sampai 813 Masehi. Khalifah Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi. Khalifah Al-Muqtasim 833 sampai 842 Masehi. Khalifah Al-Wasik 842 sampai 847 Masehi. Pada periode pertama ini juga disebut dengan periode pengaruh Persia pertama, karena terdapat sebuah keluarga bangsawan Persia yang sangat berpengaruh dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah, yakni keluarga Bermak. Di awal pemerintahannya, Abu Abbas menghancurkan sisa-sisa kekuatan dinasti Umayyah. Abu Ja'far Al-Mansur adalah khalifah dinasti Abbasiyah yang berjasa dalam mengkonsolidasikan dinasti Abbasiyah sehingga menjadi kuat dan kokoh. Dia meletakkan dasar-dasar pemerintahan dinasti Abbasiyah dan tidak segan-segan melakukan tindakan tegas kepada pihak-pihak yang mengganggu dan membahayakan keberlangsungan pemerintahannya. Untuk menunjang langkah menuju masa kejayaan, itu ada beberapa kebijakan penting yang diambil oleh Al-Mansur. Di antaranya yaitu memindahkan ibu kota dari Kufah ke Baghdad, mengadakan perbaikan di bidang administrasi pemerintahan yang disusun secara baik, pengawasan terhadap berbagai kegiatan pemerintahan diperketat, petugas pos-pos komunikasi dan surat menyurat ditingkatkan fungsinya menjadi lembaga pengawas terhadap para gubernur. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gerakan separatis dan pemberontakan. Yang terakhir yaitu melakukan invasi dan perluasan daerah kekuasaan antara lain ke wilayah Armenia, Mesisah, Andalusia, dan Afrika. Selanjutnya, periode kedua. Khalifah dinasti Abbasiyah pada periode kedua adalah sebagai berikut. Khalifah Al-Mutawakkil
847 sampai 861 Masehi. Khalifah Al-Muntasir 861 sampai 862 Masehi. Khalifah Al-Musta'in 852 sampai 866 Masehi. Khalifah Al-Mu'taz 866 sampai 869 Masehi. Khalifah Al-Muhtadi 869 sampai 870 Masehi. Khalifah Al-Mu'tamid 870 sampai 892 Masehi. Khalifah Al-Mu'tadid 892 sampai 902 Masehi. Khalifah Al-Muktafi 902 sampai 908 Masehi. Khalifah Al-Muqtadir 908 sampai 932 Masehi. Khalifah Al-Qahir 932 sampai 934 Masehi. Khalifah Ar-Radi 934 sampai 940 Masehi. Khalifah Al-Muttaqi 940 sampai 944 Masehi. Periode kedua adalah periode pengaruh Turki pertama. Nah, karena pemerintahan dinasti Abbasiyah banyak dipengaruhi orang-orang Turki. Nah, pada masa ini pengaruh Salaf sangat kuat, sementara aliran Mu'tazilah mengalami kemunduran seiring mulai ditinggalkannya kebebasan berpikir. Nah, pada periode ketiga, Khalifah dinasti Abbasiyah, periode ini adalah Khalifah Al-Mustaqfi 944 sampai 946 Masehi. Khalifah Al-Muti 946 sampai 974 Masehi. Khalifah Al-Ta'in 974 sampai 991 Masehi. Khalifah Al-Qadir 991 sampai 1301 Masehi. Nah, pada periode ketiga disebut juga periode pengaruh Persia kedua. Hal ini disebabkan karena pemerintahan dinasti Abbasiyah sangat dipengaruhi oleh bangsa Persia, yaitu keluarga Buaihi. Nah, pada periode keempat Khalifah dinasti Abbasiyah, yakni Khalifah Al-Ta'im 1301 sampai 1075 Masehi. Khalifah Al-Muqtadi 1705 sampai 1094 Masehi. Khalifah Al-Mustazir 1094 sampai 1180. Khalifah Al-Mustadir 1094 sampai 1118 Masehi. Khalifah Al-Mustarsyid mulai dari 1118 sampai 1135 Masehi. Khalifah Ar-Rasyid 1135 sampai 1136 Masehi. Khalifah Al-Muqtafi 1136 sampai 1160 Masehi. Khalifah Al-Mustanjid 1160 sampai 1170 Masehi. Khalifah Al-Mustadi 1170 sampai 1180 Masehi. Nah, pada periode keempat disebut juga periode pengaruh Turki kedua, karena dinasti Seljuk yang merupakan bangsa Turki berperan penting dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah. Nah, pada periode kelima, Khalifah dinasti Abbasiyah yakni Khalifah An-Nasir 1980 sampai 1225 Masehi. Khalifah Az-Zahir 1225 sampai 1226 Masehi. Khalifah Al-Mustansir 1226 sampai 1242 Masehi. Khalifah Al-Musta'sim 1242 sampai 1258 Masehi. Nah, pada periode kelima ini, dinasti Abbasiyah tidak dipengaruhi oleh pihak manapun. Akan tetapi, kekuasaan politik dan militer dinasti Abbasiyah sudah lemah, sehingga
kekuasaan mereka tinggal meliputi Irak dan sekitarnya saja. Khalifah Al-Mu'tasim merupakan khalifah yang lemah, tidak banyak memperhatikan pemerintahannya, sehingga menjadi kacau. Pada saat ini pasukan memimpin Hulagukan masuk kota Baghdad, menghancurkan kota dan berbagai peninggalan sejarah. Khalifah Al-Mu'tasim dan keluarganya dibunuh. Orang-orang Islam juga banyak yang dibunuh. Dengan ini berakhirlah kekuasaan politik dan militer dinasti Abbasiyah yaitu pada tahun 1258 Masehi. Ya, yang terakhir yaitu khalifah-khalifah yang berprestasi. Pada masa kekuasaan dinasti Abbasiyah berjalan kurang lebih 5,5 abad dari 37 khalifah dinasti Abbasiyah. Terdapat 3 orang khalifah berprestasi, di antaranya yaitu Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Yang prestasinya yaitu yang pertama kebijakan Khalifah Al-Mansur dalam pemerintahan. Kedua, mendirikan kota Baghdad. Dan yang terakhir yaitu pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Nah, prestasinya yaitu melakukan penerjemahan besar-besaran berbagai buku-buku ilmu pengetahuan berbahasa asing ke dalam bahasa Arab. Juga bahasa Arab menjadi bahasa resmi dan pengantar di sekolah-sekolah perguruan tinggi, bahkan menjadi alat komunikasi umum. Khalifah yang ketiga yaitu Khalifah Abdullah Al-Ma'mun, yang mana prestasinya yaitu bidang pertanian dan perdagangan, bidang pendidikan, dan yang terakhir perluasan daerah Islam dan penertiban administrasi negara. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Landa Francisca akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ulfi. Yang kedua adalah perkembangan politik pada masa Bani Abbasiyah. Perkembangan politik pada masa Bani Abbasiyah, di mana sejarawan membagi kepada 4 periode. Yang pertama periode 1 atau periode pengaruh Arab dan Persia 1 pada tahun 132 sampai 232 H atau 750 sampai 847 seiring meninggalnya Khalifah Al-Watsik, yaitu khalifah dibantu oleh wazir, gubernur, menteri, dan para panglima memegang penuh kekuasaan. Kegiatan politik, sosial, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan berpusat di ibu kota negara. Baghdad, ilmu pengetahuan dijadikan sebagai suatu hal yang sangat penting. Kebebasan berpikir dijunjung tinggi dan diakui sepenuhnya. Para menteri turunan Persia diberi hak yang penuh dalam menjalankan pemerintahan, sehingga mereka memiliki peranan yang penting dalam membina peradaban Islam. Selanjutnya adalah periode kedua atau periode pengaruh Turki I, yakni tahun 232 sampai 334 H atau 847 sampai 945 M, di mana Khalifah Al-Mutawakkil memegang kekhalifahan. Lalu yang ketiga adalah periode 3 atau periode pengaruh Persia II atau 334 sampai 447 H atau 945 sampai 1055 M, yakni kekuasaan dinasti Bani Buwayhi di dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Kemudian periode yang terakhir atau periode yang keempat, periode pengaruh Turki II, tahun 447 sampai 890 H atau 1055 sampai 1194 M, yakni masa kekuasaan Daulat Bani Seljuk dalam pemerintahan
Khilafah Abbasiyah sampai datangnya pengaruh lain seperti invasi dari bangsa Tartar dan ekspansi Bani Utsmani sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan khalifah mulai melemah, bahkan hanya saja sebatas lambang formalitas saja. Yang kedua, berdirinya Daulah Umayyah II di Andalusia yang mengangkat Abdurrahman al-Nasir. Yang ketiga, Afrika Utara terbagi menjadi Daulah Idrisiyah di Maroko, Aghlabiyah di Tunisia, dan Iqdiyah di Mesir. Selanjutnya yang keempat, kota Baghdad tidak lagi menjadi pusat peradaban dan kota internasional. Yang kelima, ilmu pengetahuan semakin meleset dan berkembang seiring dengan keadaan politik dan militer merosot. Yang keenam, golongan Syiah Ismailiyah mendirikan Daulah Fatimiyah dan mengangkat Ubaidillah al-Mahdi. Yang terakhir adalah kebijakan politik pada masa Bani Abbasiyah. Berkat kebijakan politik yang dibangun oleh khalifah pada masa dinasti Bani Abbas, kehidupan masyarakat serta gaya hidup masyarakat yang menjadi lebih baik. Salah satu dampak positif dari kebijakan khalifah terhadap kebebasan wanita berkarya, sehingga banyak wanita yang memberikan sumbangan prestasi terhadap negara. Kebijakan terjadi pada pemerintahan itu sendiri, kedudukan budak dan mantan budak lebih bergeser pada derajat yang lebih baik. Khusus di bidang perdagangan dan industri, kebijakan khalifah dalam melibatkan jaringan perdagangan internasional. Perdagangan paling awal adalah dengan melibatkan orang Kristen dan Yahudi, sementara pada masa berikutnya lebih melibatkan orang-orang Islam Arab yang pandai berdagang. Kebijakan ini ditetapkan mengingat luasnya wilayah kekuasaan khalifah. Kebijakan lain yang juga ditetapkan oleh khalifah adalah mengembangkan industri pertanian, Islamisasi kerajaan, dan sebagainya. Bab selanjutnya adalah perkembangan kebudayaan dan ilmu-ilmu rasional. Kebudayaan di masa Bani Abbasiyah. Ada 4 unsur kebudayaan yang mempengaruhi pembangunan dan kebudayaan pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama, kebudayaan Persia. Pengaruh kebudayaan Persia terjadi di antaranya karena 2 faktor. Yang pertama, pembentukan lembaga wizara. Yang kedua, pemindahan ibu kota pemerintahan. Yang kedua, kebudayaan India. Pengaruh India dalam membentuk kebudayaan Islam terjadi dengan 2 cara, secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsungnya yaitu kaum muslimin berhubungan dengan orang-orang India diantaranya melalui perdagangan. Yang secara tidak langsung, kebudayaan India masuk ke dalam kebudayaan Islam lewat kebudayaan Persia. Yang ketiga, kebudayaan Yunani. Pusat-pusat kebudayaan Yunani setelah berada di tangan kaum muslimin dilakukan perubahan dan pengembangan di antaranya Jundai Sabur, sekolah tinggi kedokteran berbahasa Yunani, Haran, pusat pertemuan berbagai peradaban, Iskandaria, ibu kota Mesir waktu menjadi jajahan Yunani. Yang keempat, kebudayaan Arab. Pengaruh kebudayaan Arab masuk melalui penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dan bahasa agama. Selanjutnya adalah ilmu-ilmu rasional pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama, filsafat. Filsafat diartikan sebagai pengetahuan dengan akal budi tentang segala yang ada, hakikat yang ada, sebab yang ada, asal yang ada, hukum yang ada, dan segala sesuatu dibahas secara mendalam dan mendasar. Pada masa Dinasti Abbasiyah, ilmu filsafat banyak diterjemahkan, tidak dari kebudayaan Yunani termasuk Romawi, Persia, India, Syria. Sebab asal dan hukumnya atau ketentuan-ketentuannya berdasarkan Al-Quran dan hadis, muncullah tokoh-tokoh terkenal dalam bidang filsafat, diantaranya Al-Farabi, nama lengkapnya Muhammad bin Turkan Abi Nasir Al-Farabi, lahir pada tahun 870 di Farab, sebuah Turki Tengah atau kini tidak ada lagi. Tokoh yang kedua adalah Ibnu Rushd. Ibnu Rushd dikenal dengan nama Averroes. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Khalid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rushd, lahir di
Cordova pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi. Dibesarkan dalam lingkungan keluarga terdidik. Tokoh yang ketiga adalah Ibnu Bajah. Nama lengkapnya Ibnu Bajah adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Yahya bin As-Saih At-Tuijibi As-Sarakusti, tapi lebih populer dengan nama Ibnu Bajah atau Ibnu Salih. Yang keempat adalah Ibnu Tufail. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad Abdul Malik Ibnu Muhammad Ibnu Tufail Al-Khaisi, lahir di Cadiz, Provinsi Granada, Spanyol pada tahun 506 Hijriah 1110 Masehi. Yang kedua adalah ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran mendapatkan perhatian paling besar dan kedudukan terhormat, mulai berkembang pada akhir masa Abbasiyah I, yaitu masa Khalifah Al-Watsik, sedangkan puncak terjadinya pada masa Abbasiyah II, III, dan IV. Buku-buku karya Arasi banyak dijumpai di museum-museum Eropa dan banyak digunakan sebagai buku rujukan untuk dunia kedokteran. Beberapa ilmuwan di bidang kedokteran yang terkenal diantaranya Ali bin Roban At-Tabari adalah orang pertama yang mengarang buku kedokteran, yaitu Firdaus Al-Hikmah 850 M, Ar-Razi atau Rases 809 sampai 873 Masehi, menulis buku terkenal mengenai cacar dan campak yang diterjemahkan dalam bahasa Latin. Ibnu Sina menemukan sistem peredaran darah pada manusia dan menjadi sangat termasyhur karena bukunya Kanun fi al-Tib diterjemahkan di Eropa pada pertengahan kedua abad 15 Masehi. Yang keempat, Hunain bin Ishaq al-Abadi 810 sampai 878 Masehi, dokter dari Ahlu Disma, penganut agama Kristen dari mazhab Nastarian, ahli mata. Dia mengabdikan keahliannya pada masa Al-Makmun, Al-Mustaqim, Al-Wastik, dan Al-Mutawakil. Yang ketiga adalah ilmu matematika. Ilmu matematika atau ilmu hisab berkembang karena kebutuhan dasar pemerintah untuk menemukan waktu yang tepat dalam setiap pembangunan. Tokoh-tokoh lain yang juga dikenal ahli matematika dan memberikan sumbangan signifikan bagi pengembangan matematika adalah Al-Biruni. Al-Biruni meliputi aritmatika teoritis dan praktis, penjumlahan seri, analisis kombinatorial, kaidah angka 3, bilangan rasional, teori perbandingan, definisi aljabar, metode pemecahan penjumlahan aljabar, geometri, teorema Archimedes, dan sudut segitiga. Yang kedua adalah Umar Khayyam 1048 sampai 1131 Masehi, mengarang buku tentang aljabar yang diterjemahkan bahasa Prancis oleh F. W.P.K. 1857, yaitu Réatisme on Algebra. Yang keempat adalah ilmu astronomi. Ilmu astronomi ini disebut adalah ilmu falak, yaitu ilmu yang mempelajari benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang, dan planet-planet lain. Tokoh-tokoh lainnya antara lain Nasiruddin Al-Tusi atau pendiri observatorium di marga Asia Kecil, Ali bin Isa Al-Usturlabi, tokoh pertama penulis risalah astrologi, Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, tokoh ilmu falak yang juga ahli dalam bidang matematika. Al-Farghani atau Al-Farganus menulis ringkasan ilmu astronomi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gerard Seramona dan Johannes Hispalasis Albatani atau Albatanius. Bapak ilmu astronomi menemukan bahwa garis bucur terjauh matahari mengalami peningkatan sebesar 16,47 derajat sejak perhitungan yang dilakukan oleh Ptolemy.
Yang kelima adalah ilmu sejarah. Pada masa dinasti Abbasiyah, kajian sejarah masih terfokus pada tokoh atau peristiwa tertentu, misalnya sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Minat terhadap kajian sejarah sangat besar dan mendapat dukungan dari khalifah. Ilmuwan dalam bidang sejarah pada masa Abbasiyah diantaranya adalah Muhammad bin Ishaq bin Yasar yang lebih dikenal sebagai Ibnu Ishaq, sejarawan Muslim pertama, lahir pada tahun 85H atau 704 Masehi dan meninggal pada tahun 151H atau 768 Masehi. Ilmu yang terakhir adalah ilmu bumi atau geografi. Ahli bumi pertama dalam sejarah ilmuwan muslim adalah Hisham Al-Kalbi pada abad ke-9 Masehi dengan studinya tentang kawasan Arab. Semakin banyak berkemunculan ahli di bidang geografinya, diantaranya Al-Yaqubi wafat 897 M, menulis buku geografi berjudul Negeri-Negeri dengan studi topografisnya. Yang kedua, Ibnu Qordabeh 820 M sampai 912 M, murid Al-Kindi yang mempelajari jalan-jalan di berbagai provinsi secara cermat dan menuangkannya ke dalam buku Al-Masalik wa Al-Mamalik atau Jalan dan Kerajaan. Yang ketiga, Al-Dinawari 828 M sampai 898 M. Yang keempat, Hamdani 893 M sampai 940 M. Yang kelima, Ali Al-Masudi 896 M sampai 956 M, mempelajari faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pembentukan batu-batuan di bumi. Yang keenam, Ahmad Ibnu Fadlan, abad ke-10 M, menulis ensiklopedia dan kisah perjalanan ke daerah Volga dan Kaspia. Yang ketujuh, Ahmad Ibnu Rustah, abad ke-10 M, menulis ensiklopedia besar mengenai geografi. Yang kedelapan, Al-Balki, mendirikan sekolah di kota Baghdad yang secara khusus mengkaji dan membentuk peta bumi. Yang kesembilan, Al-Istiqrar II dan Ibnu Hawqal abad ke-10 M membuat pemetaan dunia. Bab selanjutnya akan diteruskan kepada Mbak Yurike. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yurika Ika Apriani akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Sebelum dunia barat mengalami kemajuan, dunia Islam terlebih dahulu pernah mengalami masa kejayaan. Tepatnya dimulai pada masa Khalifah Al-Mansur dan Al-Ma'mun yang bergantian memimpin dinasti Abbasiyah. Mereka merintis usaha penerjemahan karya-karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. Upaya ini diteruskan oleh khalifah-khalifah yang meneruskan kepemimpinan dinasti Abbasiyah, terutama yang paling menonjol adalah Khalifah Harun al-Rasyid. Dengan diterjemahnya karya-karya berbahasa Yunani tersebut, menjadikan cendekiawan muslim dapat memahami logika dan juga filsafat untuk mengembangkan ilmu keislaman dan juga ilmu pengetahuan. Ilmu keislaman terutama lahir akibat persinggungan logika dan juga filsafat di satu sisi dengan bahasa dan sastra Arab yang menjadi bahasa Al-Quran sekaligus sebagai bahasa resmi pemerintahan Islam pada sisi yang lain. Dari proses ini lahirlah ilmu kalam, ilmu tafsir, ilmu fikih atau ushul, fikih, ilmu sastra, dan sebagainya. Sementara itu, ilmu pengetahuan berkembang pesat di dunia Islam karena secara logika dan filsafat manusia harus terus berpikir untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, kita akan mengupas faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang terlebih dahulu mengalami perkembangan ilmu pengetahuan. Berkat keberhasilan penyebaran Islam ke berbagai wilayah yang baru, Islam bertemu dengan berbagai kebudayaan baru yang memiliki khasanah pengetahuan yang baru pula. Faktor ini telah mendorong lahirnya ilmu pengetahuan. Hal ini juga dilatar belakangi oleh kondisi Daulah Abbasiyah yang terbuka terhadap kebudayaan asing serta cinta terhadap ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu kemajemukan dalam pemerintahan dan politik.
Untuk mengokohkan dinastinya, dinasti Abbasiyah mengambil strategi yang berbeda dengan dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah meninggalkan corak dinasti Umayyah yang ke-Arab-Araban. Hal ini dibuktikan dengan dua cara, yaitu yang pertama, diterapkannya sistem administrasi pemerintahan Persia sekaligus memasukkan orang-orang Persia di dalam struktur pemerintahan. Salah satunya terlihat dari Khalid bin Barmak yang diangkat menjadi salah satu menteri Al-Mansur sekaligus menjadi salah satu tokoh penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan di masa dinasti Abbasiyah. Yang kedua, melakukan nikah silang dengan wanita-wanita Persia. Faktor yang ketiga yaitu stabil dan majunya ekonomi dan juga politik. Pada masa kegemilangan Islam, tumbuh subur jalur-jalur perdagangan dunia yang dikuasai oleh kaum muslimin. Jalur sutra darat yang melintasi Cina, memasuki Asia Tengah, kemudian sampai ke Laut Tengah, sebagian besarnya dikuasai oleh kaum muslimin. Begitu juga jalur sutra laut yang melintasi Cina Selatan, lewat Selat Malaka, Samudra Hindia, kemudian ke Teluk Aden atau Teluk Parsi yang juga di bawah kekuasaan kaum muslimin. Hasil-hasil keuntungan perdagangan merupakan kekayaan yang berdampak bagi kemajuan ekonomi. Harun al-Rasyid memanfaatkan kemajuan perekonomian untuk pembangunan di sektor sosial dan pendidikan seperti pengadaan sarana belajar bagi masyarakat umum. Penyediaan infrastruktur yang dilakukan oleh Harun al-Rasyid pada akhirnya dilanjutkan oleh Al-Ma'mun khususnya dalam bidang pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kehidupan intelektual, serta kebudayaan. Faktor yang keempat yaitu gerakan penerjemahan manuskrip-manuskrip kuno seperti hasil karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. Usaha-usaha penerjemahan ini timbul karena adanya kemauan yang kuat dari pihak penguasa untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan filsafat dari Irak, Syam, Persia ke dalam bahasa Arab. Hal ini mendapatkan respon yang baik dari masyarakat, terutama orang-orang yang ahli menerjemah. Selain itu, dalam usaha penerjemahan juga terdapat inisiatif pribadi dari para ahli itu sendiri. Khalifah Al-Mansur memerintahkan usaha penerjemahan buku-buku dari berbagai ilmu pengetahuan. Demikian juga dengan Harun al-Rasyid membentuk satu badan penerjemah khusus. Khalifah Al-Ma'mun mengirim tim-tim sarjana ke berbagai pusat ilmu di dunia untuk mencari kitab-kitab penting yang harus diterjemahkan. Pada umumnya, para khalifah Daulah Abbasiyah sangat mementingkan gerakan penerjemahan. Faktor yang kelima yaitu membangun perpustakaan-perpustakaan sebagai pusat penerjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. Khalifah Al-Ma'mun yang dikenal sangat mencintai ilmu pengetahuan mendirikan Baitul Hikmah yang berfungsi sebagai perpustakaan, pusat penerjemahan, dan lembaga penelitian. Bahkan di lingkungan istana juga didirikan perpustakaan pribadi khalifah yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan bagi keluarga istana dan terhimpun di dalamnya para ilmuwan, ulama, dan juga para bujangga. Materi terakhir yang kita bahas yaitu mengenai sebab-sebab kemunduran Bani Abbasiyah. Beberapa aspek yang menyebabkan stagnasi dan kemusnahan dinasti Abbasiyah, biasanya para ahli mengkategorisasikan faktor ini ke dalam dua kategori, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu faktor internal, meliputi pertama, luasnya kekuasaan Daulah Abbasiyah. Luasnya wilayah kekuasaan yang terdiri dari Afrika, Mesir, Palestina, Yaman, Bahrain, Oman, Irak, Afghanistan, dan Turki. Menurut Plato, negara yang wilayahnya terlalu luas akan mempersulit pemerintah pusat untuk menjaga dan mengontrolnya. Dengan luasnya kekuasaan ini menjadikan pemerintah pusat sulit untuk mengontrol para pejabat setempat yang telah ditugaskan dan juga kesulitan dalam menjaga keamanan wilayah kekuasaan. Yang kedua, lemahnya khalifah yang diangkat. Lemah dan tidak berdayanya khalifah yang dipilih sehingga tidak mampu mengontrol wilayah yang dipimpinnya dan berdampak bermunculnya perselisihan dalam lingkup politik. Yang ketiga, perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Khalifah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan Persia. Walaupun begitu, dalam menduduki kekuasaannya, keinginan orang Persia tidak dapat terpenuhi semuanya. Mereka mendambakan sebuah kerajaan dengan para penguasa dan pekerja dari Persia juga. Kemudian, orang-orang Badui menganggap bahwa darah yang ada di dalam tubuhnya merupakan darah suci atau istimewa dan mereka memandang rendah golongan ajam di dunia Islam.
Ortodoksi publik ini nampaknya diizinkan untuk berkembang oleh pembesar pemerintahan. Kemudian, para penguasa mengaktualisasikan pengaturan penaklukan lainnya. Pada puncaknya, sesudah Al-Mutawakkil, seorang pemimpin yang tidak berdaya naik kursi, kekuatan angkatan bersenjata Turki semakin membumi. Mereka menentukan pilihan untuk mencari tahu siapa yang ditunjuk sebagai khalifah. Sejak saat itulah, otoritas Bani Abbas benar-benar sudah tamat. Yang keempat yaitu munculnya dinasti-dinasti kecil yang ingin memerdekakan diri. Daerah kekuasaan Abbasiyah dari periode awal hingga keruntuhan sangat luas meliputi berbagai negara. Alasan banyak dinasti yang ingin memerdekakan diri adalah bahwa para pemimpin tidak cukup mampu untuk menundukkan mereka. Tingkat keyakinan bersama di antara para penguasa dan kepala otoritas publik begitu minim, dan jauh lebih lagi para penguasa Abbasiyah lebih menekankan pada pembinaan peradaban dan budaya di samping masalah-masalah pemerintahan dan juga perluasan wilayah. Selain itu, motivasi utama di balik mengapa banyak kabupaten menjadi otonom adalah terjadinya perselisihan atau pertempuran kekuatan di pemerintahan pusat yang dilancarkan oleh Persia dan Turki. Nampaknya daerah-daerah tertentu di perbatasan lepas dari tangan penguasa Bani Abbasiyah. Faktor internal yang kelima yaitu kemerosotan perekonomian. Pada periode awal, Bani Abbasiyah adalah pemerintahan yang kaya. Pemasukan uang lebih banyak daripada pengeluaran, jadi Baitul Mal penuh dengan kelimpahan. Perekonomian rakyat mengalami kemajuan, khususnya di bidang pertanian, jual beli, dan juga industri. Namun demikian, setelah mengalami penurunan politik, perekonomian juga mengalami penurunan yang luar biasa. Sesudah khalifah memasuki masa keruntuhan ini, penghasilan negara berkurang, sementara konsumsi meningkat lebih banyak. Penurunan penghasilan negara diakibatkan diantaranya yaitu menyempitnya daerah intensitas, kegaduhan timbul di mana-mana sehingga berdampak pada perekonomian rakyat, dipersedikitnya pungutan dari masyarakat, dan banyaknya kerajaan-kerajaan kecil yang memproklamirkan kemerdekaannya sendiri dan tidak mau membayarkan upeti. Sementara itu, penggunaan yang begitu banyak hal ini dikarenakan keberadaan khalifah dan otoritas yang selalu bermegah-megahan. Jenis penggunaan semakin berbeda dan beraneka ragam, dan otoritas menjadi buruk, yakni banyaknya pejabat yang melakukan korupsi. Faktor internal yang keenam yaitu umat Islam banyak meninggalkan ajarannya. Seandainya para pemimpin dan para pejabat pemerintah menjalankan ajaran agama dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh agama, kemunduran dinasti Abbasiyah tidak akan terjadi. Faktor internal yang ketujuh yaitu munculnya aliran-aliran sesat. Ketidakcapaian keinginan Persia untuk menjadi penguasa yang maksimal akhirnya menimbulkan rasa kekesalan yang kemudian memotivasi sebagian di antara mereka untuk menyiarkan pemahaman Mazdakisme, Manuisme, dan Zoroasterisme. Gerakan ini dikenal juga dengan gerakan Zindik. Dengan adanya gerakan ini, keyakinan para khalifah mulai tergoyahkan. Perjuangan keras yang dilakukan Khalifah Al-Mansur untuk melenyapkan pasukan Zindik tidak sebatas itu saja. Beliau membantai Khawarij yang menegakkan negara Safriyah di Sajal Masah pada tahun 140 Hijriah. Al-Mahdi yang menggantikan posisi ayahnya Al-Mansur sebagai khalifah berikutnya, ia pun melanjutkan misi ayahnya untuk memberantas orang-orang Zindik. Selain itu, ia juga melakukan mihnah guna menghilangkan bid'ah. Namun, semua itu tidak dapat menghentikan gerakan mereka. Perselisihan di antara orang beriman dan pasukan Zindik terus berlangsung sampai terjadi pertumpahan darah di antara kedua golongan tersebut. Faktor internal yang kedelapan yaitu fanatisme keagamaan. Fanatisme keagamaan berkaitan erat dengan persoalan kebangsaan. Pada masa Abbasiyah, konflik keagamaan menjadi isu sentral, sehingga mengakibatkan terjadinya perpecahan. Berbagai aliran keagamaan seperti Mu'tazilah, Syiah, Ahlul Sunnah, dan kelompok-kelompok lainnya yang menjadikan pemerintahan Abbasiyah mengalami kesulitan untuk mempersatukan berbagai paham keagamaan yang ada. Selain faktor internal, kita beralih ke faktor eksternal. Yang pertama, terjadinya perang salib. Terjadinya perang salib berlangsung selama beberapa gelombang, banyak menelan korban. Konsentrasi dan juga perhatian pemerintah Abbasiyah terpecah belah untuk menghadapi tentara salib tersebut, sehingga memunculkan beberapa kelemahan-kelemahan.
Yang kedua, serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam menyebabkan kekuasaan Islam menjadi lemah. Kebesaran dan gemerlapnya Baghdad sebagai pusat kekuasaan Abbasiyah seakan-akan hanyut oleh Sungai Tigris. Setelah kota itu dibakar oleh angkatan bersenjata Mongol di bawah inisiatif Hulagu Khan pada 1258, semua pemukiman termasuk Istana Emas diratakan dengan tanah oleh tentara Mongol. Tidak hanya itu, angkatan bersenjata Mongol juga menghancurkan perpustakaan yang menjadi salah satu fasilitas penyimpanan informasi dan juga banyak menghabiskan buku-buku yang ada di sana. Sekian presentasi dari kami, ada kurangnya kami mohon maaf seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.